Oh, sekarang hukum di Indonesia kalau jual skincare berbahaya nggak jadi masalah ya? Mira Hayati dinyatakan bebas, katanya di penjara 12 tahun, kok bisa keluar cepet banget? Bukannya dia udah fix jualan skincare berbahan merkuri? Lucunya, bos Hidroquinone alias Heni Sagara juga belum jelas nasibnya. Pabriknya cuma disegel sementara. BPOM bilang belum cukup bukti. Lah, itu kulit orang-orang pada gosong bukan cukup bukti? Setelah Mira Hayati bebas, sekarang publik cuma bisa nunggu. Siapa lagi yang bakal glowing karena hukum? Sang produsen krim glowing instan edisi racikan dapur rumah tangga kah? Hah? Mira Hayati bebas? Katanya Mira Hayati udah dibebaskan, jadi dia udah pulang. Gimana sih hukum Indonesia ini? Berarti yang di atasnya Mira Hayati itu nggak bisa ditahan dok? Kayak Heni Sagara. Jangan cuma ngeluh di story. Industri kecantikan lokal harus bersih dari mafia. Kalau hukum bisa dibeli, setidaknya suara publik jangan bisa dibungkam. Skincare ilegal bukan cuma masalah kulit, tapi juga mental. Mental jualan racikan, tapi nyalahin netizen waktu dibongkar. Haji Mira Hayati sudah keluar? Iya, sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Guys, kalian masih ingat kan kasusnya Mira Hayati? Beliau merupakan terdakwa dalam kasus skincare bermerkuri di Makassar. Nah, saat ini diisukan sekarang bukan lagi menjadi tahanan rutan, tapi sudah menjadi tahanan kota. Kok bisa ya? Nah, sampai sekarang sih belum ada pernyataan resmi dari institusi terkait ya guys. Tapi konfirmasi kabar ini justru datang dari salah satu owner Makassar yang suaminya juga terdakwa dalam kasus skincare bermerkuri juga. Nah loh, banyak yang bilang alasan Mira Hayati ini dipindahkan jadi tahanan kota karena kondisi kesehatannya menurun setelah melahirkan dan karena kondisinya sedang menyusui bayinya. Tapi perlu dicatat ya guys, bahwa di sistem permasyarakatan Indonesia itu para tahanan perempuan yang sedang sakit atau melahirkan memang mendapatkan perawatan khusus. Bahkan di rutan Pondok Bambu contohnya di Jakarta Timur banyak kok ibu-ibu yang merawat bayinya di dalam tahanan. Jadi bukan hal aneh lagi guys, bukan juga alasan otomatis buat keluar menjadi tahanan kota. Ada aturan jelas tentang ini, termasuk batas usia bayi yang bisa dirawat di dalam rutan. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah transparansi guys. Kenapa publik nggak mendapatkan penjelasan resmi? Apakah ada perlakuan khusus karena status sosial? Atau ini hanya bentuk kelalaian sistem? Kita semua pantas tahu ya, karena ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal keadilan bagi ratusan bahkan ribuan korban skincare bermerkuri yang mungkin sekarang sedang mengalami dampak serius dari produk yang dia jual. Jadi kalau hukum terus-menerus memberikan kesan bisa dinego guys, maka kita sedang memelihara ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan kita sendiri. Hati-hati, karena keadilan yang tumpul ke atas akan selalu menimbulkan luka di bawah. Hayati sudah keluar? Iya, sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Guys, gue nggak tahu kabar ini benar atau enggak mengenai Mira Hayati katanya sudah bebas dari penjara, lalu sekarang menjadi tahanan kota. Memang gue pribadi kasihan turut prihatin dengan Mira Hayati ini karena dia sempat hamil dan melahirkan dengan status dia menjadi tahanan. Ya, tapi bila kabar ini benar, menurut gue pribadi ini kepolisian tuh perlu dipertanyakan loh. Ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian skincare ini yang aneh gue pikir tuh. Yang ini semakin memperlihatkan benar-benar ada mafia di belakang ini semua yang bermain. Ya, gue pikir pihak kepolisian di sana pun harusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan apakah kabar ini benar ataupun tidak. Jangan hanya diam saja, karena apa? Dengan bersikap diam seperti itu tanpa memperdulikan pandangan netizen, tanpa memperdulikan pandangan masyarakat, itu sama saja membiarkan masyarakat semakin menaruh ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Benar nggak? Itu menurut gue pribadi loh. Ya, memang gue prihatin, gue kasih tahu sekali lagi, gue tekankan gue prihatin sama Mira Hayati, tapi tidak bisa juga dilakukan alasan karena dia punya bayi lah atau apalah. Gue pikir itu bukan menjadi alasan. Dan kenapa tadi gue bilang harus mempertanyakan pihak kepolisian? Karena dalam masalah skincare ini ada 3 hal nih ya. Yang pertama, mengenai laporan doktif yang sampai saat ini masih mengambang, tidak tahu siapa tersangkanya, sudah tidak tahu juga sampai tingkat mananya, itu masih mengambang. Yang kedua, Nikita Mirzani dilaporkan, tetapi dengan begitu cepat juga menjadi tersangka, akhirnya ditahan. Dan yang ketiga, mengenai Mira Hayati ini, yang katanya bebas lalu menjadi tahanan kota. Ini cukuplah, gue pikir cukup 3 ini aja membuat kita netizen yang memang tidak tahu apa-apa, gue pun tidak tahu apa-apa, menjadi semakin tanda tanya terhadap institusi Polri. Sebaiknya ada dong dari pihak kepolisian yang memberikan penjelasan mengenai ini semua. Jangan biarkan masyarakat ini menjadi ribut sendiri gara-gara kabar-kabar yang mungkin kita juga dapatkan dari berita-berita hoax, berita-berita yang akurat atau berita-berita yang bagaimanapun juga. Jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat akibat mafia-mafia skincare seperti ini yang pada akhirnya memancing orang lain, para pihak-pihak yang berduit juga menjadi usaha skincare yang mengandung bahan merkuri. Ini ada apa sih? Karena kalau sampai ada netizen atau misalnya ada masyarakat yang berduit banyak membuat skincare juga yang berbahaya juga dan dibiarkan begitu saja, gue jamin pasti akan sangat banyak sekali masyarakat yang buat seperti itu karena berpikir
mereka bisa bermain di belakang itu semua loh. Ya, jadi tolonglah gitu ya, para pihak kepolisian, tolong berikan penjelasan untuk ini semua. Memang gue bukan siapa-siapa, tapi setidaknya apa yang gue sampaikan ini mungkin bisa menjadi perwakilan atau misalkan mewakili opini masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap janggal atau aneh ini. Gue harap kabar berita Mira Hayati ini bebas dari penjara dan penyitaan kota ini tidak benar. Ya, karena bila ini benar, menurut gue pribadi, aduh, ini institusi Polri benar-benar harus dipertanyakan. Oke? Ini ya, kenapa Mira Hayati di penjara sedangkan SS hanya ditegur? Jadi gini, netizen yang terhormat ya, Bepom itu orangnya sangat baik. Beliau itu cenderung membina, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan penjualan yang ini, biasanya ditegur dulu, dikasih peringatan dulu, SP misalnya. Begitu, apalagi waktu itu yang dijual oleh SS itu kan oplosan ya, polosan begitu, krim polosan itu dijual oleh SS begitu. Polosan itu artinya tidak ada Bepomnya. Nah, waktu itu ketangkep sama Bepom. Jadi saya ulangi ya, SS itu menjual waktu itu ya, memang beliau pernah mengakui SS ini menjual krim yang dibilang krim flek gitu, krim flek polosan begitu. Artinya nggak ada Bepomnya. Ya, jadi dia mengeluarkan produk yang tanpa izin Bepom. Kemudian dijual secara bebas, bahkan di reseller dan sebagainya, ketahuanlah sama Bepom. Lalu kemudian SS ini tidak memproduksi lagi, begitu. Tetapi mungkin saja ya, kenapa bisa muncul, bisa saja pengakuan dari SS itu dia sudah impor, apalagi produk SS ini belum berlabel Bepom. Dan SS mentaati aturan Bepom, makanya dia tidak memproduksi lagi. Nah, kalau Mira Hayati ini dia produk Bepom, didaftarkan tidak ada merkuri, tetapi pada praktek ke belakangnya dia ada mencampurkan merkuri dalam jumlah yang cukup banyak dan juga memproduksi dalam hal pertama oleh Bepom hanya diperingatkan. Ketemuan kedua baru Bepom biasanya menindak. Jadi mungkin Mira Hayati ini sudah pernah ditegur oleh Bepom, tetapi masih melakukan hal yang sama. Kemudian barulah Bepom melakukan penindakan atau ya itu dikenai sanksi dalam di penjara. Mungkin seperti itu penjelasan saya untuk Mas. Haji Mira Hayati sudah keluar. Iya, sudah keluar sayang dari sebelum Lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahu, kita orangnya itu tidak suka iri-iri. Justru dari awal itu kita sudah keriput jelas. Nah, ini lagi dapat informasi dari FF, ternyata MH udah keluar. Gimana tuh rasanya? Kesian tapi ternyata keluar juga. Enak banget ya. Di Konoha ini enak banget, bisa ngerasakan hari raya keluar dari bui. Skandal Marwah Skin, produk berbahaya dijual lewat website resmi. Marwah Skin, sebuah brand kecantikan yang dikenal publik sebagai milik Henny Purnamasari, atau lebih populer dengan nama Henny Sagara, kini tengah menjadi sorotan. Dengan inisial HS yang melekat kuat pada citranya, Henny Sagara memasarkan produk-produk perawatan kulit yang ternyata tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah penjualan produk beretiket biru atau yang lebih dikenal sebagai Blue Label. Produk dengan label ini seharusnya hanya bisa diperoleh melalui konsultasi langsung dengan dokter yang berwenang. Namun faktanya, melalui situs resmi marwahskin.com, produk-produk tersebut dijual secara bebas tanpa proses konsultasi medis yang semestinya. Hal ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan konsumen, karena produk beretiket biru mengandung bahan aktif yang penggunaannya harus diawasi oleh tenaga medis. Apakah ini bentuk kelalaian atau kesengajaan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan risiko jangka panjang bagi para penggunanya?